Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan saya, Pendeta Nova Timbong Tuo, dalam program Makroni, Makanan Rohani, hari ini. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, semangat baru buat kita semua. Jemaat Tuhan, bahkan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan buat anugerah, buat kasih Tuhan yang Dia boleh terus nyatakan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, dan lewat program Makroni ini, makanan rohani yang saya akan sajikan buat kita semua yang menyaksikan acara Makroni ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi kehidupanmu, dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, atau saya akan menyajikan makroni, makanan rohani bagi kehidupan kita, tentang arti dari baptisan selam atau baptisan air, masuk dan kita keluar dari dalam air, seperti yang Tuhan Yesus berikan contoh dan teladan bagi kehidupan saya dan saudara untuk kita dapat lakukan. Ini saya sampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan menjawab, yang akan memberikan kekuatan, yang akan menjadi makanan rohani bagi kehidupan kita. Jadi yang akan saya sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat mengerti dan kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita dapat lakukan di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kegelapan dosa. Dan Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk memberikan teladan, memberikan contoh bagi kehidupan saya dan saudara. Kita tahu bersama dan kita yakini, kita imani sungguh bahwa Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah 100% yang berkuasa, yang berdaulat. Dan kita percaya juga bahwa Dia adalah manusia 100%. Untuk apa saudara? Untuk memberikan teladan contoh bagi kehidupan saya dan saudara. Kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan bahwa berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Yesus itu sangat berhubungan dengan baptisan air itu. Kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara bisa ambil Alkitabmu dan buka di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Buka Roma pasalnya yang ke-6, kita melihat kebenaran yang sangat sungguh meyakinkan bagi kehidupan kita, bahwa di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-3. Dapatkan dulu saudara, supaya kita sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-3, firman Tuhan berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Nah, kita melihat dulu ayatnya yang ketiga ini dalam kebenaran firman Tuhan memberikan penjelasan yang sungguh benar dan memberikan penjelasan yang luar biasa. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, atau tidak tahukah kamu? Atau tidak tahukah kamu? Yang belum mengetahui hal ini, firman Tuhan memberitahukan bagi kehidupan saya dan saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua, tidak terkecuali,
kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi kematian Yesus yang kita peringati berhubungan dengan baptisan air. Karena memiliki pengertian yang sangat dalam. Kalau kita lihat, kita akan kembali ke Roma ini tadi dan kita melihat dulu Lukas. Kenapa sangat berkaitan dengan kematian Yesus kematian Yesus. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-12, kita buka Lukas 12 dalam Alkitab, saudara kalau bisa ikuti lebih baik sekali. Firman Tuhan berkata Lukas pasalnya yang ke-12. Haleluya. Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-50. Firman Tuhan berkata begini, Lukas 12 ayatnya yang ke-50 firman Tuhan berkata, aku harus menerima baptisan. Ini perkataan Yesus sendiri. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Nah ini ungkapan Yesus di dalam Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-50 sangat penting dan sangat berarti. Apa yang akan menjadi pengalaman Yesus dan berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Firman Tuhan katakan Yesus sendiri berkata, aku harus menerima baptisan dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Yesus saja hatinya merasa susah. Sebelum hal itu berlangsung, hal apa? Baptisan air itu. Yang Yesus sendiri harus lakukan. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara sebagai manusia biasa? Yang tidak bisa berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tidak dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini, kita malu, kita gengsi, kita kehilangan keselamatan. Kenapa saya berani katakan kita kehilangan keselamatan? Karena Yesus sendiri hatinya betapa susahnya hatiku, kata Yesus. Sebelum hal itu berlangsung, sebelum dia melakukan baptisan air itu. Karena dia memberikan teladan dan contoh bagi kehidupan saya dan saudara. Dan ini berkaitan, sangat berhubungan erat dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Kita kembali lagi dalam Roma pasalnya yang ke-6 tadi, firman Tuhan katakan ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan katakan ayatnya yang ke-4. Dengan demikian kita yang telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan air dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya saudara, kita akan dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita akan dapat melakukan apa yang Yesus mau untuk kita dapat lakukan. Saya sering kali katakan kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani di daerah Koja ini. Dan saya sering kali katakan kalau kita, jadi ada peningkatan. Seperti anak tangga, langkah pertama kita percaya dulu kepada firman Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang dicatat dalam Alkitab adalah kebenaran. Dan kita harus percaya. Setelah kita percaya, kita akhirnya bertobat. Karena kalau kita banyak baca firman Tuhan, kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, hanya Dialah yang sanggup memberikan keselamatan. Akhirnya kita menyadari Tuhan, betul, saya ini banyak dosa.
saya ini sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kita menyadari segala dosa-dosa yang kita lakukan dan kita bertobat, kita datang kepada Tuhan. Justru saat kita datang, kita bertobat, Tuhan senang. Dan dia melihat, dia mau terima kita apa adanya. Seburuk, sejelek apa kehidupanmu di masa lalumu. Kalau engkau mau datang kepada Yesus, mau bertobat, peningkatan iman. Kita mau melangkah di tangga yang kedua, kita bertobat. Kita menyadari dosa-dosa kita. Dan kita ambil keputusan, saya mau tinggalkan dosa. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia rela mati di atas kayu salib buat kehidupan saya dan saudara. Dia mengasihi hidupmu. Hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Hidup kita berharga. Jangan kita lagi sia-siakan hidup kita, lalu kita menyerahkan hidup kita, anggota tubuh kita ini lagi kepada dosa. Jangan. Mari kita mengambil keputusan, kita mau bertobat. Dan kita mau meningkat lagi. Setelah kita bertobat, menyadari kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita sangat perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sangat membutuhkan Yesus Kristus Tuhan. Menjadi kekuatan, menjadi penolong dalam kehidupan kita. Maka kita akan tinggalkan dosa. Dan kita mau datang kepada Tuhan. Kita minta ampun. Tuhan akan mengampuni. Karena tangan anugerah Tuhan, pintu kemurahan Tuhan masih terbuka bagi kehidupan kita. Mari kita buka hati, jangan keraskan hatimu. Buka hati, lembutkan hatimu, datang kepada Yesus. Minta ampun kepada Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup memberikan pengampunan bagi kita. Manusia tidak bisa mengampuni. Manusia hanya bisa memaafkan dosa yang kita lakukan. Tapi Dia yang Maha Pengampun, Dia akan mengampuni hidupmu. Karena Dia mengasihi hidupmu. Hidupmu sudah ditebus. Dan harganya lunas dibayar di atas kayu salib. Dan Dia mau kehidupanmu mau meningkat lagi. Jangan kita bangga, oh saya sudah percaya kepada Yesus. Saya sudah bertobat. Saya sudah kenal kebenaran firman Tuhan. Saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya sudah kuasai ayat-ayat ini. Saya sudah bertobat. Tapi kalau kita belum melangkah lagi, naik pada tingkatan yang ketiga, untuk apa? Kita mengambil keputusan untuk dibaptis. Untuk terima baptisan air. Supaya apa? Kebenaran firman Tuhan jelas sekali, saudara. Kalau kita dengan teliti, kita ulang-ulang baca di dalam Roma ini, kita akan mendapatkan hikmat. Kita akan mendapatkan pengertian yang dalam. Firman Tuhan katakan, ayatnya yang keempat, dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus. Supaya sama, tidak beda. Menjadi sama dengan apa yang Yesus lakukan. Kita menjadi sama seperti Yesus. Ada lagu lama berkata, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Kita mau jadi sama seperti Yesus. Harus melewati apa yang Yesus lakukan. Yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Yang firman Tuhan sampaikan bagi kehidupan saya dan saudara. Itu yang harus kita lakukan. Jadi bukan saya yang harus menyuruh, oh harus dibaptis. Tidak, tetapi ini firman Tuhan. Jalan keselamatan yang mau tidak mau, suka tidak suka. Harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Untuk supaya makanan rohani yang masuk dalam kehidupan kita, kita rasa puas, kita senang. Karena apa? Makanan rohani yang segar, yang menyegarkan hidup kita, kita terima dan kita makan. Kita makan, kita cerna dengan baik. Dan kita akan mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Jadi kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita dapat lakukan. Firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang keempat ini, supaya jadi sama seperti Yesus. Menjadi sama seperti Yesus, kalau kami melakukan baptisan air, maka tangannya
lipat, taruh di dada, masuk ke dalam air. Itu firman Tuhan yang bilang bahwa dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Masuk, dikuburkan dosa-dosa yang kita lakukan, pelanggaran kita yang kita lakukan, secara sadar atau tidak sadar kita lakukan itu, sengaja atau tidak sengaja kita lakukan dosa itu, semua dikuburkan. Tentunya orang yang melakukan baptisan air itu, orang yang mau dibaptis itu sudah dewasa, sudah mengerti. Makanya setelah dia percaya, dia bertobat, menyadari diri bahwa dia sudah melakukan dosa, sudah menyakiti hati orang, sudah menyakiti, terlebih menyakiti hati Tuhan, dia datang minta ampun. Dia datang bereskan dosanya, selesaikan, dan dia mau tinggalkan, ambil keputusan untuk tinggalkan dosa, dan mau memberi diri untuk dibaptis. Supaya apa? Supaya dia mematikan dosa. Firman Tuhan katakan, dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan, keluar dari air, dibangkitkan, bangkit bersama Yesus. Keluar dari air, bangkit, sama seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita keluar dari air, kita imani bahwa kita sudah menerima kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan ayat 4 ini firman Tuhan katakan kita menjadi sama seperti Yesus. Kalau kita maju lagi ayatnya yang ke-5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Yesus itu, masuk ke dalam air, menguburkan dosa. Kita mati, mematikan dosa-dosa kita. Dan setelah keluar, firman Tuhan katakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan apa? Kebangkitannya. Luar biasa, haleluya. Tuhan dahsyat. Tuhan mau kehidupan saya dan saudara, supaya kita menjadi sama, menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi bersyukur kita yang sudah lakukan kebenaran firman Tuhan, terima baptisan air. Hidup kita ini sudah menjadi sama dengan dan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Lewat apa? Baptisan selam. Masuk ke dalam air, keluar, terima kehidupan yang baru. Masuk, mati, dan bangkit sama seperti kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah arti dari baptisan selam. Baptisan yang diberikan oleh Tuhan bagi kehidupan kita untuk kita dapat lakukan dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-6 dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Amin. Firman Tuhan katakan karena kita tahu. Jadi kita perlu tahu. Jemaat, kita harus tahu, kita perlu mengetahui hal ini. Firman Tuhan katakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Manusia lama kita turut disalibkan bersama Yesus. Supaya apa? Tubuh ini, daging ini, hilang kuasanya. Dari apa? Dari dosa. Hilang kuasanya dari dosa. Firman Tuhan katakan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jangan setelah kita sudah dibaptis,
Jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita tinggalkan dosa itu. Kita mau terima hidup yang baru di dalam Tuhan. Sampai di sini dulu makroni kita. Dan kita percaya kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan nanti kita akan ikuti lagi pada berikutnya. Tetap akan lanjut tentang baptisan air. Pengertian-pengertian tentang baptisan air supaya kita dapat pemahaman yang lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Haleluya.